Baru saja P3 mendeklarasikan siapa bakal calon presiden yang akan didukungnya di pemilu 2024, Bli. Yes, udah mulai terang lah ya nih ya. Betul, siapa dia, Bli? Kasih tahu, Bli. Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Akhirnya barisannya Pak Ganjar ini semakin kuat setelah kemarin didukung sama PDIP, dapat restu dari Bu Mega, kemudian didukung sama Hanura, sekarang didukung sama P3. Ya, ini semangatnya nih lagi romantisme lagi nih katanya. Romantisme, menarik sejarah lagi. PDIP dan P3. Iya. Bahwa kemenangan PDIP dengan P3 ini tidak bisa dibantahkan katanya. Mantap. Apakah betul? Buktikan nanti. Di Jogja ya? Ini tadi ya, Rapimnas. Di Jogja memang istimewa. Istimewa. Tapi emang seru. Belakangan itu kan P3 sebelum akan mendeklarasikan ini emang desas-desusnya kan apakah akan berlabuh untuk mendukung Ganjar Pranowo atau ke Anies Baswedan. Mengingat juga pernah juga sejarah P3 yang mendukung Partai Demokrat begitu kan. Nah, dengan hadirnya P3 memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo ini sepertinya legitimasi nasionalis religius ini juga sosok Ganjar semakin kuat. Semakin kuat. Tadi Beli bilang akan mendukung Ganjar atau koalisi perubahan Anies. Iya. KIB gimana? Nah, ada daerah nggak di tadi. sana? Makanya ini pertanyaan juga nih. Tahu-tahu offset nih sepertinya nih P3 kan. Udah mendahului. Di luar konsolidasi nih. Walaupun waktu acara Rakernas PAN yang di Semarang itu nggak serta-merta deklarasi langsung ke Pak Ganjar gitu kan. Iya, cuma jodoh-jodohan aja. Ya, mencocok logika ya, mencocokkan antara hubungan Ganjar dengan Pak Eri. Betul. Nah, ini tiba-tiba P3 dengan sikap mereka gitu kan, langsung memberikan statement untuk mendukung Ganjar Pranowo. Nah, itu tadi gimana hubungan antara P3 PAN dan juga Golkar ini kan? Nah, kalau dilihat P3 sudah deklarasikan nih Pak Ganjar. Ya. PAN barusan tadi juga bilang, kata Bang Zulhas, ketua umum katanya mau dikumpulin oleh Presiden Jokowi. Oleh Presiden Kristina. Cuman PAN sebelumnya menjodoh-jodohkan Pak Ganjar. Arahnya juga ke Pak Ganjar. Nah, Golkar ini kan arahnya tetap hasil Munas. Satu itu. Erlangga Hartarto. Dan dia juga bilang hubungan Golkar dengan Gerindra ini ibarat keluarga juga. Dalam politik bisa semua bisa jadi keluarga, bisa jadi musuh nih. Ya. Karena Gerindra emang latar belakangnya juga Golkar katanya. Iya betul. Nah, apakah KIB nyaman dengan KIR yang katanya akan menjadi koalisi Indonesia Raya bangkit untuk berkarya katanya. Nah, ini menarik juga. Apakah Golkar akan maju sendiri gitu nantinya? Iya, bisa jadi. Karena hasil Munas. Kan nggak mungkin dua capres dalam satu koalisi, kan nggak mungkin juga. Dan tadi kita bicara KIB sudah, yang mungkin roman-romannya bakal bubar karena tidak ada titik temu. Golkar sudah ditinggalkan oleh PAN dan juga P3. Yang kemudian gimana dengan KKIR ini, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Apa Caimin ini masih ada peluang nih untuk jadi wakilnya lah? Wakilnya Pak Prabowo. Sedangkan banyak juga yang memasang-masangkan, pengamat politik, lembaga survei memasangkan bahwa ini Prabowo nih dipasangkan sama Erik, sedangkan Ganjar sama Sandi. Nah, itu kan yang lagi berkembang nih sekarang nih. Apalagi Sandi kemarin sudah fix keluar dari Gerindra. Roman-romannya masuk P3. Nah, itu tadi yang arahan Bapak Presiden. Arahan Bapak Presiden bahwa si Bang Sandi ini juga akan merapat ke P3 juga karena fondasi untuk merangkul partai Islam. Nah, tapi itu tadi ada juga obrolan antara Prabowo yang akan dipasangkan dengan Erik kalau misalnya Ganjar dengan Sandi, atau juga Prabowo akan dipasangkan dengan Erlangga. Nah, dengan dua mesin partai politik yang besar ini, Caimin kemana? Itu pertanyaannya, Caimin mau buat kemana ini? Nggak punya pasangan, apakah Caimin ke koalisi perubahan? Nggak mungkin. Sakit hati dengan koalisi ini, di KKI nggak jadi, di koalisi besar nggak jadi, akhirnya belok ke perubahan apa gimana? Makanya itu, ini juga ditunggu-tunggu nih kan, karena P3 sudah memasangkan standarnya nih untuk akan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Iya, dan juga tadi juga sempat dibilang, kalau nggak salah Pak Mardiono bilang akan berusaha untuk mengusung cawapres. Ya,
untuk mendukung akan ada pertemuan pertemuan serius antara elit partai PDIP dan P3 karena gedungnya juga sebelahan. Itu salah satunya adalah membahas cawapres dan juga visi misi yang akan dibawa. Dengan masuknya Sandi ke P3, kemungkinan Sandi yang akan diusung. Apakah benar Bang Sandi? Apakah benar Bang Sandi akan jadi cawapresnya Mas Ganjar? Terus gimana nasib Golkar? Iya, Caimin lagi. Tapi cair sih. Harapannya Bang Sandiaga Uno masuk ke P3 ini kan salah satunya yang ingin diangkat oleh P3 ini, pesannya adalah bagaimana para anak-anak muda milenial itu juga tertarik untuk ke politik dan juga masuk ke P3 karena selama 20 tahun reformasi ini P3 juga krisis gitu. Sempat krisis tokoh. Bahkan yang terakhir Gus Romi yang digadang-gadang ketum muda di P3 sempat bermasalah gitu kan. Ya, sempat tersandung masalah hukum. Ya. Jadi ini yang ingin diangkat, kenapa kemudian sangat terbuka ketika Sandiaga Uno ataupun si Erick Thohir masuk ke P3 gitu kan. Karena ini bahasanya yang memang ingin meremajakan kembali P3 sebagai partai 3 terbesar di era Orde Baru. Cuma 3 soalnya. Cuma 3 aja. Tapi bagaimana, mungkin ini adalah langkah bagaimana P3 tetap eksis di kancah perpolitikan Indonesia. Ya, betul. Tidak ditinggalkan karena hari ini dia sedang menjadi juru kunci di parlemen. Oh iya. Karena tipis banget ya. Tipis banget, 4,5% lah kurang lebih something gitu. Itu udah ada di ambang ini ya. Makanya seneng sekali kalau seneng banget P3 ketika diangkat lagi nih glorifikasi dengan PDIP gitu ya. Apalagi bisa mengusung cawapres. Nah, itu lagi. Efek ekor jasnya mungkin akan didapatkan oleh P3 dan menyelamatkan dia dari jurang degradasi. Betul. Nah, gimana menurut kalian soal nasib P3? Apakah keputusan mendukung Ganjar Pranowo ini sudah betul? Dan bagaimana nasib Golkar maupun PKB? Tulis komentar kalian di kolom komentar.